Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, share juga bila Anda berkenan. Selamat membaca dan mendengarkan. Perintah Kaisar Naga, Bab 3647-3649. Tuan Chen, ada apa? Yakub bertanya ketika dia melihat Dev seperti ini. Sepertinya ada formasi di gua ini. Saya tidak dapat mengaktifkan artefak ajaib waktu saat ini, kata Dev sambil melihat sekeliling gua. Saya tidak menemukan pola formasi apapun. Bagaimana bisa ada formasi? Yakub juga melihat sekeliling. Dev juga terkejut, dia tidak menemukan keberadaan formasi tersebut, tetapi ketika dia baru saja memulai artefak ajaib waktu, dia jelas-jelas mulai kembali ke masa lalu, tetapi dia terhalang oleh cahaya keemasan. Terlihat jelas bahwa cahaya keemasan ini dipancarkan oleh sesuatu yang ada di dalam gua. Pada saat ini, kecuali Dev dan yang lainnya, tidak ada makhluk hidup sama sekali di dalam gua. Kecuali Dev tidak bisa memikirkannya, apalagi yang bisa terjadi. Namun tidak ada pola formasi yang terpahat di sekitarnya, lalu bagaimana formasi tersebut terbentuk? Dev juga bingung. Tuan Chen, keterampilan di dinding batu gua ini sangat canggih. Itu sama sekali bukan dari dunia surga dan manusia. Yakub mengamati kata-kata aneh di dinding batu di sekitarnya dan berkata dengan beberapa kejutan. Keterampilan ini mungkin diukir oleh iblis abadi. Bukankah ada rumor bahwa gunung iblis surgawi sedang menekan iblis besar? Mungkin dialah yang mengukirnya. Anda dapat mengambil kesempatan ini untuk mencatat keterampilan ini dan kemudian pergi. Dengan teknik latihan ini, kekuatanmu pasti akan meningkat pesat, kata Dev. Faktanya, Dev tidak tahu dari tangan siapa teknik ini berasal, dia hanya menebak. Akan sangat bagus jika saya bisa memahami hanya satu dari teknik ini, tapi saya tidak berani berharap untuk mempelajari semuanya. Yakub berkata, lalu duduk bersila dan menatap dinding batu dengan saksama, melihatnya dengan cermat. Dev melihat sekeliling latihan di sekitar dinding batu, dan segera dia menemukan bahwa di antara latihan ini, beberapa simbol yang terukir sedikit bersinar. Yakub, menurutmu apakah ada beberapa simbol dalam latihan ini yang bisa memancarkan cahaya? Dev bertanya dengan cepat. Tidak, aku tidak menemukannya. Yakub menggelengkan kepalanya. Dev mengerutkan kening, lalu mengamati tekniknya lagi. Ternyata memang ada simbol yang bersinar terang pada kata-kata dalam formasi. Dev menutup matanya sedikit dan membuka kesadarannya, dan seluruh pemandangan gua langsung muncul di lautan kesadarannya. Kali ini, simbol-simbol yang bersinar itu dapat terlihat sepenuhnya. Pola formasi, simbol-simbol yang bersinar ini ternyata adalah pola formasi. Dev terkejut, dia tidak menyangka pihak lain akan menyembunyikan formasi dalam beberapa teknik ini. Dev dengan hati-hati mengamati pola formasi ini, dan kemudian dengan kilatan cahaya keemasan, Dev merasa seluruh tubuhnya tiba-tiba muncul di tanah kehampaan. Gua itu telah hilang, begitu pula Yakub dan yang lainnya. Yakub, Yakub, teriak Dev, tapi suara Yakub tidak terdengar sama sekali. Dev tahu bahwa dia pasti telah terjebak oleh formasi ini, tetapi Dev tidak panik, tetapi mencari mata formasi tersebut. Temukan saja mata formasi dan hancurkan formasi secara langsung. Tapi Dev mencari sekeliling dan tidak dapat menemukan mata formasi. Seluruh formasi seperti kekacauan, tanpa awal dan akhir, dan dia tidak dapat menemukan mata formasi. Dev sedikit mengernyit, lalu membalikkan telapak tangannya, dan pedang pembunuh naga muncul di tangannya. Segera setelah itu, cahaya pedang yang tajam diayunkan seketika, menebas kekacauan di sekitarnya. Karena Anda tidak dapat menemukan mata formasi, maka hancurkan formasi dengan paksa. Ledakan. Energi pedang langsung tenggelam dalam kekacauan, dan kemudian cahaya yang tak terhitung jumlahnya menyala dari kekacauan itu. Di saat yang sama, dalam kekacauan, cahaya spiritual merah tiba-tiba terbang, dan kemudian berubah menjadi monster yang seluruh tubuhnya terbakar api. Monster ini tidak memiliki entitas dan terus menjulang. Hanya ketika apinya menyala barulah bentuk monster itu terlihat jelas. Mulut monster itu sangat besar dan matanya terlihat sangat aneh. Mengapa masih ada monster dalam formasi? Dev mengerutkan kening. Monster ini tidak memiliki entitas, itu jelas monster roh, tapi bagaimana monster roh ini bisa bersembunyi di dalam formasi? Siapa kamu? Mengapa kamu bersembunyi di dalam formasi? Dev bertanya pada monster roh. Biksu muda, kamu berani menanyaiku. Karena kamu menerobos formasi, mohon tetap hidup. Monster roh itu terus berbicara, dan dia sama sekali tidak takut pada Dev.
Dev mendengus dingin dan menebas pedangnya dengan punggung tangannya. Menghadapi monster roh, Dev tidak berbicara omong kosong. Dia yakin bahwa hanya dengan membunuh monster roh, formasinya akan hancur. Melihat ini, monster roh itu membuka mulutnya lebar-lebar, dan nyala api langsung menuju ke arah Dev. Dev memadamkan api dengan lambaian telapak tangannya. Dan pedang Dev telah menyerang monster roh itu. Tapi monster roh itu tidak menghindar, jadi dia seharusnya mampu menahan pedang Dev. Dia adalah roh, jadi pedang itu tidak melukainya. Ketika Dev melihat ini, dia mengayunkan pedang pembunuh naga di tangannya, dan pedang itu langsung terbakar. Karena kamu adalah tubuh roh, kerusakan fisik tidak ada gunanya bagimu, maka cobalah rasa api ini. Gagak api di pedang pembunuh naga Dev berubah menjadi naga api dan langsung menuju monster roh. Melihat ini, monster roh api tiba-tiba bertepuk tangan, dan beberapa api merah keluar dari kekacauan di sekitarnya, dan bertabrakan dengan naga api Dev. Ledakan. Ada fluktuasi aura yang hebat, dan kekacauan di sekitarnya tiba-tiba menjadi terdistorsi, dan itu benar-benar menyerap semua fluktuasi aura. Dev tertegun, dia tidak menyangka formasi ini bisa menyerap aura, sungguh aneh. Monster roh itu tidak terkejut, dia melambaikan tangannya lagi, dan 5 api merah langsung menuju ke arah Dev. Udara bergetar, dan kehampaan mengeluarkan ratapan. 5 api merah itu sangat kuat, tetapi Dev tersenyum tipis dan tetap tidak bergerak. Kamu terlalu sombong. Monster roh itu mendengus dingin saat dia melihat Dev menolak untuk menghindar. Dev masih menunjukkan senyuman tipis, sampai api merah itu mengenai Dev, Dev tidak bergerak sama sekali. Hanya saja bintang sumber api di ruang sumber mulai berkedip, membentuk kekuatan hisap yang sangat besar di tubuh Dev. 5 api merah menghantam Dev, dan dengan cepat diserap dan dimurnikan menjadi kekuatan aslinya oleh bintang sumber api. Tidak hanya tidak membahayakan Dev, tetapi juga dengan cepat diserap oleh Dev. Monster roh yang melihat pemandangan ini sangat bingung, tetapi dia dengan cepat berkata, "Saya tidak menyangka bahwa Anda, seorang biksu kecil, dapat menyadari asal mula api. Tetapi saya ingin melihat seberapa banyak api yang dapat Anda serap." Setelah itu monster roh selesai berbicara, ia merentangkan gigi dan cakarnya dengan tangannya, seolah sedang melakukan sesuatu. Segera setelah itu, kekacauan di sekitarnya mulai bergulung, seperti angin kencang dan ombak, dan kemudian sejumlah besar api keluar dari kekacauan tersebut. Nyala api langsung mengelilingi Dev, dan nyala api yang membumbung ke langit seperti gelombang yang meledak dari bendungan. Seluruh kekacauan dipenuhi dengan api, dan monster roh juga berada di dalam api, mengeluarkan ledakan tawa yang keras. Mari kita lihat seberapa banyak yang bisa kamu serap. Monster roh itu tertawa mengejek. Nyala api dan panasnya bisa memadukan segalanya. Seluruh tubuh monster roh itu juga terbakar api, melayang di udara. Api tak berujung ini, bahkan jika kamu memahami asal mula api, kamu bahkan tidak bisa berpikir untuk menyerap semuanya. Sudut mulut monster itu melengkung membentuk cibiran. Di bawah nyala api seperti ini, semuanya akan hancur, apalagi biksu kecil seperti Dev. Nyala api menjadi semakin kecil, dan sosok Dev menghilang. Di ruang formasi yang kacau, hanya monster roh yang tersenyum bangga. Namun tak lama kemudian, sebuah suara membuat senyuman monster itu membeku di wajahnya. Bukankah kamu tertawa terlalu dini? Dev berkata perlahan di belakang monster itu. Monster roh itu berbalik dan tiba-tiba terkejut. Ternyata Dev berdiri di belakangnya. Tidak ada bekas luka bakar dimanapun. Kamu. Api merah menyala di sekujur tubuh monster roh itu, dan wajahnya penuh rasa tidak percaya, bagaimana mungkin kamu masih hidup? Mengapa tidak mungkin? Nyala api kecilmu tidak cukup untuk mengisi celah di antara gigiku. Aku akan memanggil apiku untuk keluar. Kata Dev dengan bangga. Ruang asalnya adalah bintang-bintang di alam semesta, bahkan asal mula apinya tetaplah sebuah bintang. Hanya dengan nyala api kecil ini, ruang asal Dev diperkirakan akan meledak, itu hanya lelucon. Wajah monster roh itu sangat jelek, dan tubuhnya terus mundur. Dev melihat monster roh itu hendak melarikan diri, jadi dia memanfaatkan situasi tersebut dan nyala api yang besar datang bergulung. Aku juga akan membiarkanmu mencicipi apiku. Dev meraung, dan apinya langsung menelan tubuh monster roh itu. Monster roh itu mengeluarkan raungan yang keras, dan kemudian kekosongan di sekitarnya bergetar hebat. Seiring dengan kekuatan isap yang sangat besar, tubuh Dev langsung tersedot ke dalam kegelapan. Ketika cahaya kembali terang, Dev menemukan dirinya kembali ke dalam gua.
Namun, Yakub dan yang lainnya sudah tidak ada lagi di dalam gua, dan tidak ada keterampilan yang terukir di dinding gua. Dev merasa sangat aneh dan terus melihat sekeliling. Seorang kultivator di alam kesengsaraan transendensi sebenarnya memiliki ruang asal seperti bintang di alam semesta. Jarang, sangat jarang. Sebuah suara samar sepertinya datang dari cakrawala. Siapa kamu? Dev tiba-tiba terkejut dan bertanya dengan keras. Siapa aku? Suara itu dipenuhi dengan kebingungan, seolah-olah dia bertanya balik pada dirinya sendiri. Siapa aku? Dari mana asalku? Kenapa aku muncul di sini? Suara itu bergema di dalam gua. Kali ini, Dev juga bingung. Dia bahkan tidak tahu siapa yang mengeluarkan suara itu, jadi bagaimana dia bisa tahu siapa pihak lain itu? Apakah kamu berani muncul dan menemuiku? Mungkin jika aku melihatmu, aku bisa tahu siapa kamu. Kata Dev. Oh, apakah kamu mengenalku? Suara itu sedikit terkejut. Jika kamu muncul, aku mungkin akan mengenalmu. Dev membujuk pihak lain untuk muncul. Jika pihak lain tidak muncul dan bertingkah seperti hantu, Dev tidak akan mampu menghadapinya. Begitu Dev selesai berbicara, sebuah sosok tiba-tiba muncul di depannya. Sosok ini terlihat sangat tua dan renta, serta membawa belenggu yang berat. Sama seperti penjahat serius di zaman kuno, mau tak mau orang merasa kasihan padanya. Apakah kamu mengenalku? Setelah sosok itu muncul, dia bertanya pada Dev. Dev menggelengkan kepalanya. Dia tidak mengenal orang lain, tetapi Dev tidak mengerti. Orang tua ini jelas hanya memiliki sisa jiwanya, jadi mengapa dia masih terikat oleh belenggu yang berat? Dan belenggu ini seharusnya bukan benda biasa, lagi pula, sesuatu yang bisa mengunci jiwa pastilah senjata sihir tingkat tinggi atau semacamnya. Senior, siapa kamu? Kenapa kamu ada di sini? Dan kamu sudah menjadi jiwa yang tersisa, dan kamu masih saka ditahan. Apa yang terjadi? Dev bertanya dengan rasa ingin tahu. Saya tidak tahu siapa saya, dan saya tidak tahu mengapa saya terjebak di sini. Saya ingin pergi dari sini, tetapi selama ribuan tahun, saya sama sekali tidak bisa keluar dari sini. Lelaki tua itu memandang ke arah dinding batu di sekelilingnya dengan tatapan matanya, penuh keinginan untuk bebas. Senior, apakah kamu yang mengukir formasi dan teknik di gua ini? Dev terus bertanya. Orang tua itu mengangguk, ya, saya yang mengukirnya. Saya hanya ingin menyedot beberapa biksu, lalu merasuki mereka di tubuh mereka dan pergi dari sini. Bagaimana saya bisa tahu bahwa orang-orang ini terlalu lemah dan mati satu per satu? Saya benar-benar tidak mengerti, mengapa para biksu di tempat ini begitu lemah dan seperti sampah. Saya tidak punya pilihan selain mengukir keterampilan dan membiarkan dia mempraktikkannya. Ketika dia cukup kuat, saya dapat melekatkan jiwa saya pada tubuh miliknya dan pergi dari sini. Dev yang mendengar ini, dia langsung teringat pada Preston. Setelah memasuki gua penelan iblis, kekuatan orang ini meningkat pesat. Ternyata karena lelaki tua ini. Sepertinya orang ini sungguh beruntung. Bersambung.